Oke, halo, selamat malam Friendsit semua. Selamat datang di training session Gamesit. Kali ini kita bareng sama Mbak Ardita Silvada dari Agate, dan hari ini kita bakal ngebahas soal how to manage community, practical guide to manage community. Oke, langsung aja biar gak lama-lama. Aku kasih ke Ibnu sebagai Oke, moderator siap. malam ini. Oke, thank you Cuk buat diundang lagi sebagai moderator ya untuk sesi yang malam ini. Maafkan sebelumnya di belakang saya tidak ada game sheet-nya ya, karena ini lagi ada di kantor kebetulan, jadi setupnya agak beda. Nah, jadi untuk sesi malam ini kita akan bahas soal itu ya, community management. Nah, kenapa sih kok community management temanya diangkat di malam ini? Itu karena sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman sadar, game-game yang sukses itu berawal dari community management yang bagus. Di mana community itu kan intinya kan player-player yang main gamenya kita ya. Nah, gimana caranya supaya mereka tetap engage, tetap senang main, tetap kembali lagi. Kalau main teman-teman familiar kan salah satu yang community cukup besar yang ramai di Indo kan, contohnya ada Mobile Legends, Free Fire, terus Genshin Impact itu, walaupun mereka sering bertengkar di community-nya, tapi kan mereka tetap apa namanya tetap semangat ya, tetap seru main gamenya, sharing-sharing dan lain-lain. Nah, untuk memanage community ini tentu kita kan nggak mungkin ngelepas gitu aja ya. Udah, ini gamenya, silakan kalian main di dalamnya, saya tinggal ya. Itu kan nggak mungkin. Nah, di dalam game developer tuh biasanya ada yang manage community ini tuh namanya adalah community manager. Nah, itu ngapain biasanya sih community manager? Mungkin kita langsung saja ke Kak Dita langsung ya. Silakan Kak Dita. Mungkin bisa jelaskan dulu sih kayak apa community manager itu selama ini. Oke, thank you Ibnu. Selamat datang juga teman-teman peserta Gamesit. Thank you for having me. Aku sih sebenarnya di sini pengen lebih banyak sharing dan diskusi ya daripada satu arah aku menjelaskan. Tapi boleh deh dari general information misalnya tentang apa itu community manager. Sebenarnya community manager tuh nggak jauh beda dengan misalnya kita ngelihat ada customer support. Lebih dalam lagi kalau community manager itu lebih ke tugasnya untuk memaintain maintain grup atau member atau orang-orang yang sudah engage sama produk kita. Kalau customer support kan dia fungsinya kalau ada issue, kalau ada, apa ya, masalah, trouble sama game kita, mereka bantuin jawab. Tapi kalau community manager tuh lebih kepada orang-orang yang kita sudah kumpulin yang main game kita, udah loyal player atau mungkin orang yang udah VIP atau yang udah senang banget lah sama game kita kumpulin di satu tempat dan orang-orang ini harus ada yang nurture kan, harus ada yang, apa ya, ajakin ngobrol, harus ada yang, entertain juga supaya mereka ketika udah ngumpul satu tempat tuh tahu mereka mau ngapain sih di sana. Ini tugasnya community manager tuh di situ, supaya selain mereka retain sama project kita atau sama game kita, tapi mereka juga bisa nanti secara size contribute ke sana. Size-nya bisa lebih besar dengan community yang engage, yang rapat lah gitu, kira-kira seperti itu. Ini kita mulai aja langsung ke materinya atau gimana Ibnu? Oh iya, kalau misalnya Kak Dita ada materi nggak? Kalau misalnya ada materi mungkin bisa share singkat dulu aja ya. Mungkin nanti Boleh. kita sesi diskusi. Oke, aku share screen ya. Salah. Sebentar. Udah kelihatan belum ya? Udah buka? Aman, aman? Udah kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Aku langsung aja community management. Ini sebenarnya kalau terkait, community management yang secara teknis atau yang sangat edukatif banget, di Google materi-materi yang semacam itu udah banyak banget ya. Jadi aku lebih ke karena kemarin ini kebetulan dapat kesempatan buat manage beberapa community juga dan yang di Indo maupun yang di luar. Jadi aku lebih ke practical guide-nya, gimana sih, cara nge-build dari awal community dari yang sebenarnya kita tadinya nggak punya sampai ada, sampai setelah misalnya, udah rame gitu. Langsung aja, sorry. Biasanya kalau, teman-teman di sini kan yang aku dengar, game developer ya kebanyakan dan ada yang udah rilis gamenya, ada juga yang masih ongoing development. Setelah gamenya nanti rilis atau mungkin dari sekarang juga udah bisa, kita biasanya ketika memutuskan
untuk membangun sebuah komunitas. Karena komunitas kan isinya akan ada orang-orang banyak di sana ya. Kita harus nanya dulu sama tim kita atau sama project kita beneran perlu community nggak sih? Atau sebenarnya kita cuman perlu user datang mainin game kita tanpa harus ngumpul, tanpa harus jadi sebuah perkumpulan gitu. Karena ketika kita punya sebuah community, kita harus dedikasi. Kita harus kayak kalau punya anak harus mau diurusin, jangan mau bikinnya doang gitu kan. Harus ada yang mau ngurusin. Jadi kita beneran perlu apa nggak itu perlu ditanya dulu. Karena em, dari developers perspektif biasanya kadang-kadang ada juga yang timnya kecil. Mungkin nggak ada capacity atau capability untuk ngurus community terlalu banyak. Itu juga harus dipikirkan baik-baik. Terus yang kedua, kita siap nggak ngurusin community ini? Yang tadi aku mention di depan, em, ngurus perkumpulan komunitas tuh kayak bukan bukan seperti kita ngurus codingan gitu. Ini kita berurusan sama manusia yang sangat-sangat apa ya, bisa berubah-berubah, ada emosinya juga. Jadi kalau kita memang beneran udah siap buat ngurus community, baru kita lanjut ke apa ya, step selanjutnya ketika kita bertanya, kira-kira kenapa sih orang tuh mau join ke community ini. Jadi aku yakin semua di sini kan pasti gamer nih. Nggak tahu juga sih di sini rata-rata pada join komunitas game dari game yang dimainin nggak sih? At least misalnya follow sosial medianya atau misalnya join grup-grupnya di Discord, di Facebook, dimanapun. Tapi kan untuk kita sampai bisa join atau follow page-nya mereka, itu pasti harus ada motivasinya gitu. Nah, di situ kita berangkat ke materi selanjutnya. Kenapa sebagai developers itu sebenarnya butuh komunitas. Jadi sedikit aja community itu bisa ngebantuin kita pertama yang jelas promosi. Jadi awareness. Game kita udah bagus-bagus, udah keren-keren dibikin, dirilis, tapi kalau nggak ada yang tahu, siapa yang mainin gitu. Padahal di game keren banget. Siapa yang bisa ngasih tahu oh, ada barang keren nih. Nah, itu fungsinya salah satu community ada di situ. Jadi word of mouth atau kayak ketika kita cerita ada game bagus nih ke teman kita itu aja udah free advocate. Jadi mereka free marketing kita lah. Mereka udah jadi brand advocate kita. Itu salah satu fungsinya komunitas. Terus feedback. Feedback nih lebih kepada kita memang kalau sebagai developer pasti punya idealisme tertentu bahwa game kita nih bakalan keren kalau gamenya begini-begini. Kita udah punya apa ya desain yang keren banget lah, yakin bahwa kalau gamenya seperti ini pasti nanti user gini. Tapi itu belum tentu karena biar bagaimanapun kita sebagai developer biasa kita bias dan yang bilang anak kita keren ya pasti kita sendiri gitu kan. Belum tentu orang lain bilang anak kita keren. Jadi feedback dari players itu sangat-sangat diperlukan supaya bisa lebih objektif. Dan kadang-kadang yang namanya designer atau game dev itu pasti ada momen di mana kayak mentok nih, aduh nggak tahu lagi nih mau diapain. Ini game harus live ops, harus ada konten baru, tapi kita nggak tahu lagi mesti ngapain. Itu tuh biasanya dengan kita punya community, kita lempar ke sana, community kita tuh bisa sangat apa ya, out of the box lah kadang-kadang ide-idenya gila-gila yang kita nggak kepikiran, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal juga dan nggak mungkin diimplementasi, tapi mereka apalagi kalau yang udah suportif banget sama game kita, itu pasti mereka dengan senang hati ngasih feedback atau ngasih ide, input, feedback apapun lah yang nantinya bakal berguna buat project kita juga. Yang ketiga support, udah jelas. Terus goals-nya community development, kita startnya dari engagement-nya ya. Karena kayak tadi aku bilang, kalau udah di dalam community itu harus ada yang ngurusin untuk terus-terusan berinteraksi di sana. Entah satu arah ataupun ngasih event atau momen-momen yang harus ada apa ya, interaksi dua arahnya lah, nggak bisa cuman kita info doang satu arah ke mereka terus mereka nggak balik ada feedback ke kita, itu juga nggak bisa kayak gitu. Kenapa setelah ada engagement tuh pasti nanti ada retention. Kenapa fungsinya interaksi dua arah tuh penting? Supaya mereka apa ya, melempar balik feedback lah ke kita. Dan ketika ada retention, terus mereka merasa, oh gue seneng nih di sini, gue diladenin atau kayak adminnya asik, adminnya seru, gue jadi makin kayak si player pasti makin
apa ya, makin seneng lah, makin immerse selain sama gamenya tapi sama community-nya juga. Apalagi kalau dia bisa deket sama biasanya moderatornya atau sama orang game dev-nya langsung. Itu kadang-kadang sebagai seorang player yang cinta banget sama game tuh suka merasa kayak, wah I'm very honored bisa ngobrol sama, game dev-nya langsung. Apalagi kalau misalnya gamenya masih di early early access, masih game dev-nya masih involve banget, bahkan masih bisa ngobrol langsung sama players-nya itu manfaatkan. Nanti kalau mereka udah loyal, pasti mereka, eee, jadi brand advocate yang tadi aku bilang, mereka bisa promote ke sana sini, nanti contribute-nya itu ke size, pasti size dari game-nya akan lebih besar dengan orang-orang yang udah loyal ini. Terus udah jelas kalau size, community kita makin besar, pasti generate revenue juga lebih besar gitu. Nah, terbalik lagi ke engagement, gimana cara kita maintain community-nya supaya selalu engage, gitu. Nah, sebelum kita decide juga untuk bikin community atau bikin platform, menentukan, kita mau pakai channel yang mana, kita harus tahu juga kenapa sih, eee, seseorang tuh mau main game, motivasinya tuh apa. Ini nanti balik lagi kepada project kita atau game kita. Apakah game kita beneran udah bisa fulfill atau kayak memenuhi kebutuhan orang-orang ini untuk main game. Misalnya, game kita yang nge-challenge mereka kah, atau game kita bisa menyalurkan emosi mereka kah, itu semua adalah motivasi orang main game kan, bisa apapun itu. Tapi kalau ternyata game kita, setelah dimainin atau dicoba sama sana sini, nggak bisa salah satu at least salah satu aja dari, motivasi orang untuk main, itu mungkin harus ada sesuatu yang diperbaiki sedikit lah, gitu. Karena biar bagaimanapun sebelum orang masuk ke community pasti orang lihat game-nya dulu kan. Kalau sama game-nya aja mungkin masih kurang engage, akan lebih susah lagi untuk masuk ke community, gitu. Selanjutnya, eee aku nggak tahu mungkin sebelumnya udah pernah ada pembahasan marketing tentang user acquisition atau sejenisnya, di mana kita harus tahu banget target players kita, kayak tipikal dan karakter mereka kayak apa. Ini, eee, kaitannya nanti akan sama pemilihan platform yang akan kita pakai untuk kita mengumpulin komunitas kita. Mungkin di sini aku nggak tahu ya, rata-rata tipe game yang akan di-build nih tipe game yang apa, mungkin campur-campur, ada yang hyper casual, ada yang mid-core, tapi semua mobile-an kira-kira. Nah, kebanyakan kalau dari ini hanya general kategori yang biasa dipakai, sama marketing ya. Jadi mungkin, bisa jadi apa yang ada di kategori casual gamers itu bisa juga beririsan sama mid-core gamers. Jadi bukan berarti kalau orang yang di casual gamers itu udah pasti jarang main, nggak juga. Bisa jadi casual gamers mainnya di mobile, tapi mainnya gila gitu, sampai seharian bisa 5 jam sehari gitu. Jadi, kalau misalnya ada chart atau kayak, apa ya, pie chart gitu, 3 jenis kategori ini tuh beririsan. Jadi bukan berarti mereka berdiri sendiri gitu. Jadi selalu ada irisannya antara casual gamers dengan mid-core atau casual dengan hardcore gitu. Tapi ini nantinya, kenapa kita harus kategoriin ini dulu, karena misalnya casual gamers, mereka range-nya usianya sangat-sangat luas, bisa dari anak SD sampai yang tua sekalipun. Mungkin ada teman-temannya yang omnya atau tantenya suka main game di handphone gitu. Kebayang nggak kalau misalnya kita suruh mereka join community kita di Discord? Pasti, aduh nggak mau deh, susah gitu, nggak ngerti gimana cara pakai Discord juga mungkin nginstal di handphone, apalagi itu udah terlalu complicated lah buat mereka. Jadi untuk target market atau target players kita yang casual gamers, nggak bisa tuh kita bangun, community platform pakai Discord, nggak akan cocok karena mereka adalah tipikal orang-orang yang mungkin lebih mau yang gampang. Mungkin kalau dikasih TikTok, dikasih IG itu masih, oke lah gue join, oke lah gue follow. Tapi kalau disuruh masuk Discord, kadang-kadang masuknya aja harus ada, bikin role dulu, add role apa segala, aduh nggak bakalan lewat itu. Udah baru dikasih gitunya aja udah mungkin mereka kayak, "Nggak deh, nggak jadi ikutan," itu. Itu juga jangan sampai pemilihan platform kita mentang-mentang kayak, "Oh Discord tuh keren, advance." Iya bener, bener banget, tapi
untuk casual gamers itu nggak akan cocok gitu. Jadi hati-hati juga dengan pilihan platformnya. Midcore gamers ini masih yang tengah-tengah, jadi dia masih bisa dikasih Discord atau yang platform yang lebih ribet, Twitch dan segala macam mungkin masih bisa. Tapi mereka juga yang sosmed ini midcore gamers tuh yang paling gampang di target lah intinya. Dia sangat lebih fleksibel dibandingin yang dua yang lainnya. Tuh. Sementara kalau hardcore gamers karena mereka biasanya udah sangat dedicated, udah sangat gamers mentok lah intinya. Itu mereka kalau kita challenge bukan di-challenge nih, kalau kita ajak untuk berkomunitas atau ngumpul di satu platform yang susah atau forum sekalipun bukan Discord gitu ya, mereka mau-mau aja pasti. Jadi, asalkan sebelumnya mereka udah sangat engage, udah sangat immerse sama project-nya, sama game kita, gitu. Terus selanjutnya basic step buat membangun komunitas. Yang pertama tadi purpose. Udah tentuin dulu purpose-nya komunitas kita nih untuk apa. Apakah kita cuman mau bangun social media untuk promosi doang, untuk kasih info doang, atau komunitas kita tuh gunanya buat tempat laporan bug doang, itu juga bisa, itu juga purpose ya. Jadi nggak ada benar salah, tapi at least, eee, sebuah grup itu harus ada tujuannya buat apa. Jangan sampai, ya udah kita taruh gitu doang, nggak ada aktivitas, nggak ada apa, jangan kayak gitu juga. Kita harus punya at least satu visi kenapa kita membangun platform ini, kenapa kita punya channel ini, mau itu cuman buat minta pendapat dari user, mau itu cuman sekedar kayak naro aset, art, segala macam, itu juga nggak apa-apa. Yang penting itu ada purpose-nya. Yang kedua, people sama platform. Ini balik kayak yang, slide sebelumnya. Platform ini penting karena, jangan sampai kita nyusahin diri kita sendiri dan nyusahin orang lain yang akhirnya orang malah nggak tertarik ikutan community kita karena platform yang kita pilih terlalu kompleks. Terus people, nah people ini agak tricky karena, gimana ya, eee, harus cari orang yang anti baper. Nggak bisa nih kita taruh orang untuk maintain community tapi orangnya, baperan, gampang tersinggung misalnya atau kayak empatinya sedikit. Karena biar bagaimanapun, eee ketika berhadapan sama manusia, nggak selalu happy-happy, apalagi game. Saya kayaknya nggak pernah denger ada game yang udah kelas triple A sekalipun nggak ada masalah tuh nggak mungkin. Pasti akan ada player datang ngomel-ngomel, marah-marah, walaupun sebenarnya kadang-kadang salahnya mereka juga sih gitu, yang mereka lupa, ngisi pulsa atau apa, tapi marahnya ke kita, "Ini nggak bisa beli, ini kenapa itemnya nggak masuk?" Tapi untuk menghadapi orang-orang ini perlu juga orang yang sabarnya tinggi, orang yang bisa, eee berempati, bisa menempatkan diri, dan bisa menjawab dengan proper tanpa kebawa emosi juga gitu. Nah, kalau bisa sih, kalau aku saran ya, apalagi kalau misalnya nanti, komunitasnya udah cukup besar, player-nya udah banyak, eee, find one dedicated person buat, eee, manage community-nya. Karena sebagai developer, misalnya di sini ada programmer, ada artis, segala macam, pasti udah sibuk banget ngurusin, eee, game-nya di belakang. Kalau harus ngurusin manusia juga, nggak akan sanggup, capek, apalagi, kita punya ikatan emosional lah gitu. Pasti ada rasa kayak, "Kok game gue dibilang begini?" Atau misalnya player-nya datang marah-marah gitu ya. Kita kadang-kadang nggak bisa objektif dan itu butuh orang yang lebih netral untuk bisa ngadepin player-player-nya. Makanya kalau kalau tapi nggak salah juga ya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bisa multitasking, bisa sambil programming, bisa sambil ngurusin player itu salut banget sih, cuman agak jarang sih. Tapi kalau biasanya masih, di early stage gini, mau nggak mau mungkin harus kerjaan sendiri, nggak apa-apa, cobain juga, cobain dulu, biar tahu rasanya happy banget loh, bisa communicate langsung sama player, apalagi mereka kadang-kadang bisa ngasih motivasi kita juga gitu, kayak kasih masukan yang sangat konstruktif. Tapi ya jadi siapin mental dulu, jangan sampai gara-gara kita jawabnya judes, terus mereka jadi kayak, "Kok gini sih si adminnya, kok gini sih moderatornya?" Gitu. Jadi hati-hati. Terus, manajemen, jadi ketika udah platformnya udah siap, orangnya udah siap,
community itu nggak bisa didiemin gitu aja, harus ada trigger, harus ada pembahasan, harus ada, diskusi yang berlangsung di sana, walaupun nggak setiap hari nggak apa-apa, tapi at least kalau biasanya saya tuh dengar dari teman-teman yang juga community manager, mereka ideally bikin content plan itu 2 minggu sekali, dan 2 minggu itu udah dijadwal ya, misalnya hari Senin, Rabu, Jumat, kita nanti mau ada informasi apa, atau ada kuis, atau ada pokoknya semua plan itu udah di-schedule 2 minggu sebelum hari H itu akan diposting atau akan di-announce gitu. Terus, itu fungsinya manajemen. Nanti tentang konten details, terus isi konten yang rame apa, nanti akan, aku bahas di slide-slide selanjutnya. Yang keempat tuh identity. Identity ini lebih kepada, mmm, kita pakai topi yang berbeda. Ketika kita pakai topi programmer, kita fokus bagusin gamenya, kita fokus polish dan segala macam, tapi ketika kita pakai, topi community manager, semuanya harus berbeda. Kita jadi orang yang berbeda. Ini seneng ini menyenangkannya kadang-kadang kita bisa main role play sih di sini. Soalnya ada kalau mungkin teman-teman ngeh beberapa game community yang lain suka ada admin yang dia punya nama keren ya, nama panggungnya sendiri gitu, terus mereka karakternya ada jadi orang yang seperti apa, ada yang sok-sok judes, ada yang friendly banget. Ini kita kayak mainan role play jadi karakter lain padahal ya itu sebenarnya sesuatu yang kita bikin. Dan ini bisa nge-engage user banget karena misalnya saya pengalaman waktu itu salah satu game-nya Agatha itu visual novel, kebanyakan player-nya cewek-cewek semua, terus kita bangun platformnya di Instagram, terus, waktu itu CM-nya inisiatif untuk kita mau bikin, karakter admin yang, eee, apa ya, bucin banget. Jadi setiap ada player yang chat ke kita ataupun bahkan nulis feedback review di Google Play Store, itu pasti dibalesnya tuh pakai pantun-pantun yang bucin atau enggak kayak yang dikasih, digombal-gombalin lah gitu. Entah player-nya males atau enggak, tapi kita selalu menerima respon positif ketika kita melakukan itu. Karena itu cewek-cewek yang lagi, apa ya, halu gitu kan sama game-nya, sama visual novelnya gitu. Terus kita sebagai admin men-support ke sana juga. Jadi kita bener-bener makin meng-embrace kita punya game, kita ikutan role play jadi karakter game-nya, terus seolah-olah kita lagi berinteraksi sama mereka gitu. Dan itu mereka senang banget, malah tadinya bukan harus kita yang approach, malah mereka yang approach duluan gitu, karena merasa kayak, "Ih, gue didengerin banget," terus gue kayak ada yang sayang gitu, namanya juga halu ya. Tapi itu adalah salah satu cara buat kita bisa lebih engage sama community kita, gitu. Yang terakhir tuh siapin insentif. Insentifnya bukan berarti ngasih duit ya, tapi bisa juga semacam kalau in-game kita ada, currency tertentu atau ada item in-game yang bisa kita jadiin hadiah, maksudnya lebih ke sana. Jadi kadang-kadang jangan lupa juga ngasih balik ke player kita, untuk loyalty mereka lah, untuk kayak, eee, orang-orang yang udah misalnya, udah sangat-sangat setia mainin game kita, tapi buat semuanya juga ya, maksudnya nggak harus kuis atau nggak harus giveaway, tapi semacam kasih challenge, terus sebenarnya kita mau ngasih secara cuma-cuma, tapi kita kayak suruh mereka cari di sini atau cari di sana, ada kode gratis loh gitu. Lebih kepada kayak, ya simple gesture buat kasih mereka ini, semangat biar terus main game kita gitu, itu insentif. Kalau mau ngasih duit nggak apa-apa juga sih kalau ada budgetnya. Terus content planning, ini kaitannya kalau kita punya social media. Sebenarnya formatnya content planning tuh nggak cuman buat di IG atau di Facebook, Twitter, dan yang udah biasa lah ya, tapi ini bisa dipakai di mana pun. Kalaupun kita, fokusnya pakai Discord, selalu harus ada content planning karena apa, mmm, kita nggak bisa mengandalkan apa yang terjadi hari itu buat langsung diutarakan ke sana. Kadang-kadang kita bisa salah info atau bahkan di antara developer sendiri misalnya kita dadakan nih, besok mau maintenance, terus orang yang ngurusin, visualnya atau ngurusin, si announcement-nya, karena ini dadakan, nggak siap, tanggalnya salah, atau ternyata update patch-nya salah,
Jadi itu yang harus kita hindarin. Kenapa? Makanya kita harus perlu namanya content planning. Dan konten itu nggak cuman idenya doang, tapi perlu visualisasi juga. Apalagi kalau di sosial media, kita kan kepengen sosmed kita kelihatan bagus gitu ya. Jadi copywriting-nya harus dipilih yang bagus juga, tergantung dengan tone yang mau kita sampaikan seperti apa. Terus si visualnya, si gambarnya sendiri juga kan ada teksnya tuh. Teksnya juga harus dipilih benar-benar apa sih yang jadi poinnya di mana supaya orang ngelihatnya fokus ke sana, terus warna segala macam. Terus apalagi kalau di sosmed tuh ada yang bisa ngebantu kita namanya hashtag. Pasti teman-teman udah tahu banget lah hashtag ini juga bisa ngebantu banget buat promosi, buat jadi tracker bisa, buat jadi gatherer juga bisa gitu. Terus timing. Jadi ide iya, visualisasi iya, timing. Udah kontennya keren-keren, idenya keren-keren. Misalnya kita mau ada live Q&A. Market kita orang Indonesia semua, tapi kita posting jam 1 malam. Siapa yang mau lihat gitu. Kita harus tahu juga orang-orang atau player base kita tuh biasanya aktif di jam berapa sih? Biasanya mereka main sosmed atau ngobrol di chat grup tuh jam berapa sih? Disitulah waktunya kita ngasih sesuatu gitu. Mau berinteraksi itulah waktunya. Jadi ada timing-timing yang harus kita ini juga, yang harus kita perhatikan juga. Apalagi kalau misalnya kita player base-nya di luar negeri yang jamnya beda sama kita, itu juga hati-hati, jangan sampai sayang banget konten kita miss cuman gara-gara mereka lihatnya telat atau udah keburu ketutup sama yang lain-lain gitu. Kalau seasonal lebih kepada jangan sampai misalnya contoh yang di sini kan kita bikin cerita horor, tapi misalnya kita ada ini di bulan Februari, itu kan agak out of the place juga ya. Jadi jangan sampai kayak gitu juga. Timing yang seasonalnya juga harus cocok sama apa yang lagi nge-hype atau lagi terjadi saat itu loh. Jangan bikin eh konten misalnya tentang Valentine tapi pas Halloween juga nggak masuk akal lah. Jangan gitu-gitu juga. Walaupun mungkin bisa lebih kayak nyentrik gitu ya, tapi better enggak deh gitu. Terus ini cepet aja. Konten-konten yang kayak apa aja sih yang biasanya rame buat atau kayak sering dipakai buat nge-engage community? Game update, announcement, teaser, trailer udah biasa. Kita bisa pakai sosmed kita buat ngasih info udah jelas. Tips and trick ini lebih kepada misalnya game kita punya kombinasi skill. Nah, mungkin kita bisa taruh beberapa tips kalau karakter A kombinasi skillnya ini loh, tuh taruh di apa sosial media jadi infografi juga bisa. Terus quiz challenge ini paling biasanya rame banget, apalagi kalau hadiahnya besar. Ini bagian dari insentif, jadi sering-seringlah ngadain quiz challenge karena biasanya ini yang paling attract player kita. Terus fan arts terutama buat game-game yang high in visual, jadi kayak visual banget, yang gamenya gambarnya bagus-bagus, itu biasanya player senang banget. Apalagi ada yang suka request, "Kak, mau gambarnya ini biar bisa dijadiin wallpaper," gitu. Wah, kita sering-sering aja kalau emang kita merasa game kita, gambarnya oke-oke, posting cuman gambar doang aja, player suka senang kok, gitu. Terus giveaway bisa berupa in-game items ataupun kalau misalnya kita punya merchandise atau mau ngasih PlayStation, mau ngasih device itu juga bisa, tergantung budget balik lagi. Terus ada Q&A session. Q&A session ini kenapa kadang-kadang juga populer, soalnya tadi kita sebagai player kadang-kadang senang banget loh bisa langsung berinteraksi sama developer. Walaupun developernya mungkin malu-malu, ada juga yang introvert gitu, nggak mau di depan kamera, tapi sekali-sekali cobain deh ngobrol langsung sama player kita, gimana mereka excited banget, apalagi bisa dijawab langsung. Itu bolehlah once in a while, please do it. Karena itu juga salah satu bagian kita ngedeketin apa ya, player-nya untuk bisa apa ya, lebih tahu lah kita struggle-nya di developer tuh kayak apa. Kita bisa cerita sama mereka, mereka juga bisa kasih feedback gitu. Polling, voting ini juga kesenangannya player karena apa, mereka akan merasa, diikut sertakan, di-involve di dalam, pembuatan game atau desain game kita. Jadi
Apalagi kalau diimplementasi ya pasti senang banget. Jadi kalau kita bingung nih ada 2 opsi, terus di dalam internal tim kita nggak bisa decide, lemparlah ke player, itu udah paling gampang. Dan terbukti kalau player yang pilih biasanya ya itu memang yang disukain mereka saat itu ya itu. Selain kita pasti harus research juga ya di luar. Tuh. Terus ini masih banyak yang lain, ada engagement content, ada promotion, seasonal greeting yang selamat hari raya, terus kontes macam-macam sama live streaming. Jadi sebenarnya masih banyak banget tipe-tipe konten yang bisa kita taruh di social media untuk nge-engage community. Tapi jangan lupa yang paling penting itu ini, memes. Karena apalagi orang Indonesia sangat-sangat kreatif dan kita semua kayaknya generasi meme. Jadi kalau ada konten meme itu rame deh. Apalagi kalau bisa di-relate sama game yang kita punya. Itu orang-orang seneng intinya sama konten yang ada memes-nya. Atau suruh bikin kompetisi memes juga. Yakin pasti banyak yang ikut. Gitu. Oke, dari aku materinya segitu dulu aja. Kita mungkin banyak discuss aja. Mungkin ada yang pertanyaan. Thank you. Oke, thank you Adita buat materinya. Wah, keren banget itu seru. Tapi kesimpulan yang aku dapat dari sesi tadi itu adalah belum jadi community manager kita harus jago buat meme. Yang terakhir itu yang aku dapat. Iya benar. Iya, Benar. gitu. Ya, itu yang Betul. paling mas ya di dalam. Yes. Nah, mungkin Setuju. teman-teman boleh kalau misalnya mau langsung sambil tanya, tapi kalau misalnya teman-teman masih belum ada pertanyaan, mungkin aku mau tanya-tanya dulu ke kandidat. Nih, Kak, tadi dari Boleh. penjelasan tadi ya, aku jadi ada pertanyaan. Kira-kira apakah semua game itu ketika kita rilis wajib ada yang kita buat kayak community untuk handling community-nya, atau sebenarnya nggak semua game sih wajib kayak ada community manajemennya kayak gitu-gitu dan lain-lain. Oke, kalau dari aku pribadi nggak wajib karena tadi resource-nya itu based on tim kita kan. Kita punya resource nggak untuk punya dedicated person yang akan manage community ini. Jangan dipaksain juga kalau memang nggak ada. Jadi memang sih harus ada effort ya kalau mau maintain community, misalnya tadi harus ada content planning segala macam, harus ada orang yang ngurusin. Tapi bukan berarti juga dalam seminggu kita harus taruh dedicated person yang bikinin konten. Nggak, kalau misalnya memang kita masih sanggup nih ngerjain konten juga, tapi nggak harus seminggu 3 kali, misalnya seminggu sekali itu juga cukup. Jadi jangan maksain punya dedicated person sebelum memang secara budget, secara resource kita sanggup ke sana. Dan terutama kalau misalnya user base-nya belum besar. Jadi handle sendiri dulu aja nggak apa-apa. Yang penting core inisiatifnya atau core activities-nya terpenuhi gitu. Jadi nggak harus dedicated person kok. Yang penting orangnya sabar, jangan baper. Itu aja udah. Itu aja yang penting. Nggak harus cari community manager susah-susah. Jadi yang penting orangnya harus sabar ya teman-teman. Jadi kalau kalian Sabar, dapat jangan baper. kalau ada teman kalian kalau jadi community manager terus dia gampang ke trigger ya, misalnya dia bilang, halo gamenya ini apa namanya bintang 1 dulu aja, dia tiba-tiba dia langsung posting cerita sedih atau drama gitu di sosial medianya, itu mungkin jangan dijadikan community manager ya. Jangan. Karena community nggak selalu menyenangkan kan. Pasti ada momen-momen gamenya lagi ngehang atau lagi nge-lag. Ya suka ada aja kita dimarah-marahin atas sesuatu yang mungkin bukan salah kita juga sebenarnya. Bisa jadi nge-lag kan gara-gara internetnya mereka yang bapuk gitu. Tapi mereka marah-marah ke kita, ini gini apa gamenya kok macet gitu. Atau handphonenya yang harusnya diganti gitu kan. Jadi paling utama adalah orang yang anti baper. Gitu sih. Itu ya, jangan dikit-dikit kalian di mata bilang, wah gamenya ini jelek nih, apa aku ngelek-ngelek, terus langsung kalian balas, wah internetmu busuk aja, makanya kalau main tuh pakai provider ini, langsung sebut nama gitu. Jangan ya, itu tolong dikit ya dari community manager. Jangan. Nah, terus ini pertanyaan lagi kayak maksudnya ketika kita sudah ada community ya, game dan lain-lainnya ya, misalnya anggap aja nih kayak game online itu kan biasanya ada nyawanya ya, misalnya kayak dulu kan rakan-rakan online tuh rame banget ya misalnya kayak gitu, terus tiba-tiba udah ada suatu waktu kayak orang-orangnya udah mulai sepi dan lain-lainnya gitu,
Itu kalau misalnya apa namanya community manajernya itu lebih baik ya udah di stop gitu aja di situ waktunya pindah ke game baru lagi atau tetap dijaga hidup sampai benar-benar nafas terakhirnya aja atau gimana untuk community manager? Oke, ini ada dua sisi, dari sisi bisnis atau dari sisi apa ya, community. Atau dari sisi empati kali ya. Karena community manager apalagi untuk game yang udah besar kayak Ragnarok itu, kita pasti di-hire sama company-nya langsung kan. Suka banyak yang official gitu. Eh Tergantung kebijakan company-nya berarti. Apakah kita masih bisa meng-handle dia di luar daripada tanggung jawab company? Kan gamenya udah nggak ada update misalnya, udah nggak tahu, udah nggak diurusin lah ya kasarnya. Ya balik lagi ke perjanjiannya juga dengan si company atau corporate yang pegang IP game ini. Karena kalau community-nya ini official dibentuk sama si company-nya, ya mau nggak mau kita harus izinkan. Kalau nggak, berarti kita bisa jadi ngasih info yang sebenarnya nggak ada. Itu juga jangan sampai kayak gitu. Nanti menyalahgunakan apa ya, authority. Jadi itu kalau secara bisnis. Kalau secara misalnya kita moderator yang nggak ada kaitannya sama company-nya. Kalau misalnya memang kita masih mau involve di sana, masih mau engage, nggak apa-apa lanjutin aja. Karena community itu kalau udah berdiri, udah kebangun tuh biasanya jarang mati, apalagi orang-orang yang udah deket ya, udah saling kenal, atau bahkan udah pernah ketemu di gathering, kan suka ada tuh game gathering ya. Itu bakalan jarang berhenti. Tapi kalau dari sisi company-nya memang udah nggak ada update, nggak ada apa, sebaiknya kalau memang kita masih mau manage di sana, masih mau maintain di sana sebagai orang yang nggak ada kaitannya sama company-nya, baiknya minta izin dulu. Tapi kalau secara player atau kita member aja nih yang kita masih senang aja sama di sini, silakan dilanjutin tuh nggak ada salahnya. Gitu. Jadi dilihatnya dari sisi mana dulu nih, kita sebagai community manajernya atau kita sebagai membernya. Member yang diangkat misalnya jadi moderator, ya kalau kita masih senang sama community-nya silakan aja. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita harus refrain, jangan sampai kita menyebutkan info yang sebenarnya nggak ada gitu. Ntar lagi ada update, padahal nggak ada. Jadi baiknya dibicarakan dulu aja sama sama si owner IP-nya ini. Oke, I see ya. Jadi emang ketika apa namanya jadi community manager itu tetap segala apapun kalau mau ngasih info atau apapun tetap harus semuanya melewati dari Harus. owner itu langsungnya. Jadi kita Betul. kayak gak boleh tiba-tiba pasang meme gitu kayak intinya tuh kayak apa namanya abis cerita itu terus kalian ke-trigger wah ini waktunya saya nge-meme terus dibilai loh itu kan informasi rahasia. Oh iya benar juga ya. Kayak gitu. Ya Sebenarnya itu bahaya. kalau konten-konten yang simple kayak gitu, yang nggak ada urusannya dengan apa ya, update atau sesuatu yang belum boleh di-reveal sih nggak apa-apa. Nggak harus se-strict itu. Tapi kalau yang ada kaitannya dengan gamenya misalnya, itu baiknya harus dibicarakan dulu sih sama yang pegang projectnya. Jangan sampai itu tadi kita nge-spoil sesuatu atau kayak kita ngasih janji palsu yang sebenarnya nggak ada. Makanya koordinasi antara yang pegang community sama developernya itu juga penting, harus selalu ada. Dan itu yang kadang-kadang aku sering lihat tuh banyak miss. Karena yang Ah, satu sama-sama jalan sendiri gitu. Padahal jauh lebih baik kalau kita sama-sama kolaborasi gitu antara developer sama community manajernya, supaya kita tahu kalau dari game dev tuh POV-nya kayak apa sih, perspektifnya. Kenapa kalau player minta kayak gini mereka nggak ngasih. Itu jadi juga bisa ngejelasin kan dengan baik ke player kita. Oh ini tuh nggak bisa soalnya dari sisi teknis gini 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 gitu. Player juga kalau lebih senang. Tuh. itu dia. Nah, teman-teman makanya jangan malu bertanya ya. Jadi kayak apa namanya? Karena mungkin melihat wah community manajernya influencer yang sangat terkenal sekali, aku jadi apa malu-malu kalau mau tanya gitu. Akhirnya mengurungkan niat. Setelah itu beberapa bulan kemudian loh, ini kan harusnya kontennya nggak dirilis apa nggak diberitahu dulu ya, ya nggak tahu. Cuma Ya gara-gara betul. miskomunikasi ya. Ya. Mereka pasti udah biasa berinteraksi kok. Jadi ya mungkin, tapi kalau playernya udah ramai banget, mereka miss, ya minta maaf juga mungkin kalau nggak ke notice gitu. Saking banyaknya, Nah, pasti ada lah momen-momen yang kayak gitu juga. Gitu. Nah, ini aku ada bertanya. Tadi kan aku kan tanya, apakah semua community, apa semua game itu harus ada community manajemennya atau tidak? Kan kakak bilang kan tidak wajib ada ya. Nah, tapi ada nggak game yang wajib ada community manajernya? Maksudnya punya orang untuk handle community-nya. Kalau gamenya multiplayer harus ada.
Apalagi gamenya punya semacam channel atau kayak feature untuk misalnya interaksi di dalam gamenya. Pokoknya segala jenis game yang bisa ada tempat interaksi langsungnya, itu pasti akan butuh community manager karena orang-orang akan lebih gampang communicate kan satu sama lain. Udah nggak perlu sosial media lagi tuh bahkan. Udah tinggal kayak di gamenya langsung bisa chatting bareng gitu. Tapi community manager itu fungsinya juga sebagai kayak gatekeeper. Jadi jangan sampai ada aktivitas atau ada pembahasan pembicaraan yang kayak mungkin nyeleneh atau kayak menyalahi aturan. Jadi kayak polisi juga lah intinya gitu. Karena aku yakin kalau game dev nggak akan punya waktu tuh buat merhatiin player-player kita ngobrolin apa kan. Nah, di situ community manager fungsinya juga salah satunya itu. Menjaga keamanan dan kestabilan game. Nah itu teman-teman. Jadi community manager itu wajib bagi kalian yang buat game multiplayer ya. Karena tentu saja ya, tugasnya community manager di sini kan kayak bikin engage playernya tadi ya. Kalau sampai game multiplayer Betul. kalian nggak ada playernya yang main, berarti kan udah mati ya. Gitu. Ya, Yang itu ada yang salah tuh berarti. gitu. Berarti community manager kalian itu ada yang salah. Ternyata dia malah promosiin gamenya tetangga. Nah itu mungkin jadi salah. Kalau Kayak gitu. diperbolehkan sih mungkin nggak sah-sah aja ya kalau memang diperbolehkan buat saling promote. Ada juga karena momen-momen yang kita lagi collab nih sama game apa gitu. Jadi tukeran gitu bisa juga. Oh, tapi satu poin kadang-kadang ada orang yang bingung bedanya community manager sama game master itu apa. Karena mungkin banyak teman-teman yang juga main game MMORPG suka ada lihat ada game masternya tapi ada juga community manajernya ya kan. Bedanya kalau game master itu mereka biasanya lebih sering ini tuh formatnya sebenarnya cuma namanya doang sih, tapi beda company juga biasanya beda treatment. Game master itu biasanya lebih sering keluyurannya di dalam game. Sementara kalau community itu lebih sering keluyurannya antara di sosial media, di forum, atau di Discord-nya gitu. Jadi mungkin juga di game iya, tapi biasanya mereka directly approach player-nya, approach membernya tuh udah di platform lain di luar dari gamenya gitu. Kalau game master dia lebih engage lagi di game-nya karena mereka mereka biasanya kan juga harus laporin bug, harus cari-cari cari-cari masalah lah dalam tanda kutip gitu. Oh, berarti kalau buat teman-teman ya, mungkin teman-teman yang udah, terutama yang udah sering main MMO di mana dulu ya familiar lah sama istilah itu GM ya, GM. Game Master, misalnya di lainnya. Oke. Biasanya kalau ada protes atau ada yang mau nangis itu Game Master, aku ada masalah apa, kayak gini, kayak Doraemon udah Game Master. Iya Gitu. betul betul betul. Betul. Jadi, Sebenarnya jadi 11-12 lah. Community manager juga tempatnya curhat kayak gitu kan kayak. coba yang bedain kalau yang satunya itu sering login, jadi sering di dalam game. Kalau kalian nyari, silakan cari di dalam game. Kalau yang satunya sering login sosial media, jadi cari di sosial media. Tuh. Carinya Di di settingnya. DM tuh carinya. Nah, itu mungkin kalau buat poin. Nah, ini tapi jadi menarik sih kalau ngobrol soal Game Master. Nah, ini yang aku tahu di beberapa game itu, Game Master itu sendiri juga adalah biasanya seorang pemain yang udah cukup lama main di gamenya itu sendiri juga ya kan. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak gini itu kalau nyari community manager, terus Game Master kayak gini-gitu, emang mereka pasti nge-approach player yang punya influential gitu ya, atau gimana? Ini tricky. Ini pertanyaannya bagus tapi tricky. Kalau macam-macam ya, kita harus objektif juga karena player yang emang udah jago banget, itu kadang-kadang juga mereka bisa jadi punya agenda sendiri kan, yang kita nggak tahu gitu. Maksudnya memang mereka secara skill, secara knowledge pasti udah jago banget. Secara mereka udah di game atau udah main game kita udah lama, udah advance gitu. Tapi kita juga harus pinter cari-cari orang, lihat-lihat orang yang nggak punya interest untuk kayak gini, ketika kita tiba-tiba masuk jadi GM, dapur developer semua akan kebuka, itu otomatis. Dia pasti akan tahu info duluan, dia pasti akan tahu caranya itu gimana, yang seharusnya misalnya nggak di-reveal. Jadi, satu sisi baik mencari JM atau CM yang memang player kita, karena mereka secara teknis pasti keren, udah jago banget lah, bisa ngebantuin orang tuh udah gampang gitu, karena mereka udah paham. Tapi satu sisi juga harus pinter menilai apakah nantinya ketika mereka menjalani tugasnya, mereka nggak ada kepentingan lain di luar dari serve community kita, gitu. Jadi biasanya kalau kalau aku memang harus meng-hire orang
yang jadi GM ataupun jadi CM untuk nge-handle game kita, aku biasanya ada probation time-nya dulu. Jadi, selain kita tanda tangan NDA untuk bahwa mereka nggak boleh reveal hal-hal ini ya, mereka nggak boleh kasih tahu kode akses kamu, misalnya karakter GM-nya kan biasanya ini banget tuh, jagoan banget tuh, bershining sendiri, beda gitu. Kita harus ada NDA di mana mereka tanda tangan di atas materai atau kirim KTP apa segala macam, interview untuk berjanji untuk enggak, disclose informasi apapun tentang development-nya ataupun yang di belakang lah intinya gitu. Terus probation misalnya 1 bulan atau 3 bulan tergantung, tergantung perjanjiannya tuh. Tapi memang Mungkin lebih gampang nyari orang yang udah paham game-nya sih, dibandingin orang baru yang nggak pernah nyoba game-nya sama sekali, gitu. Tapi harus ada hal-hal yang diperhatikan juga. Nah itu dia ya teman-teman. Kalau mau ngerekrut dari para pemain pun yang influensial gitu, tetap ada pros dan cons-nya perlu diingat ya. Tapi yang paling penting kayaknya harus ada NDA atau kontrak terlebih dahulu ya ketika memulai itu. Jadi supaya Betul. mencegah jadinya hal yang aneh-aneh, terutama kan nggak lucu gitu. Tiba-tiba kalian habis ngerekrut GM, terus ternyata seminggu kemudian ketahuan GM-nya korupsi di in-game gitu ya, korupsi Ya, itu beberapa. dia. Itu Apalagi kalau mereka punya akses ke tools kita yang bisa itu tadi, create item atau create event, itu kan bahaya banget ya. Oh, itu udah pasti perlu sign kontrak, kayak gitu. Nah itu mungkin jadi teman-teman tetap ya semuanya yang perlu dimiliki adalah ketika mereka seseorang yang ada di luar, terutama yang memang bukan bagian dari tim developer dulu sebelumnya itu NDA dan kontrak itu tetap perlu diperhatikan, terus jangka waktunya dia tuh hanya bisa ngapain aja dan lain-lainnya. Karena itu akan menjadi acuan buat teman-teman ketika melakukan sesuatu. Ya, dan melindungi teman-teman juga sih sebetulnya di dalamnya. Ya, betul. Jangan sampai kita dimanfaatkan gitu, karena kita nggak tahu admin tools kita dipakai sama mereka, taunya mereka jualan pakai real money, tapi karena mereka bisa create item, karena banyak juga tuh kasus-kasus kayak gitu ya. Eee, jadi secara nggak langsung kita rugi dong. Karena kan harusnya misalnya kita jualannya via Google Play Store atau voucher atau apa, tapi gara-gara ada orang yang menyalahgunakan tools kita, terus dia bisa jualan di belakang, itu kan jadi Hmm. salah juga jadinya kan. Nah itu dia. Mhm. Nah, ini aku pertanyaan selanjutnya. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan boleh aja langsung ditanyakan. Sepertinya masih pada ingin bertanya. Mungkin soalnya gara-gara soal community manager ini tuh terkesan baru ya beberapa teman-teman developer. Tahunya kan kayak ngebuat game, terus ngerilis. Nah, sekarang Oke. ini ada orang yang role-nya itu memang cuma di-hire kebanyakan ya untuk mempertahankan engagement gamenya itu sebenarnya. Nah, ini ada yang pertanyaan lagi ya terkait apa namanya role-nya community manager gitu di dalamnya ya. Kan Oke. ketika apa namanya gamenya itu udah rilis kan community manager itu harusnya bergeraknya itu sudah sebelum gamenya itu dirilis atau biasanya rata-rata perusahaan itu nge-hire gamenya apa community manager itu setelah gamenya dirilis dulu. Jadi prioritasnya ketika kita udah kepikiran meng-hire community manager itu di mana ya? Kayak ditanya. Oke. Ini juga jawabannya variasi, bisa sebelum game-nya rilis, bisa sesudah. Kalau sebelum game-nya rilis, balik lagi, purpose community-nya buat apa? Kita dari awal udah mau bikin community itu fungsinya buat nge-serve apa? Misalnya, kita butuh community karena selama development nih kita butuh ide terus nih, kita butuh feedback, kita butuh iterasi, jadi dikit-dikit kita lempar ke community. Itu bisa juga, community-nya udah dibangun bahkan sebelum dari game-nya rilis. Dan biasanya orang-orang yang udah gabung sebelum game-nya rilis nih justru orang-orang yang sangat-sangat loyal karena mereka udah tahu perjalanannya. Di sini community manager dibilang diperlukan tergantung seberapa sering kita mau interaksi sama mereka. Balik lagi ke purpose-nya kan, gitu. Balik lagi ke purpose-nya, apakah cukup kita nanya seminggu sekali, kalau memang kita hanya butuh community kita dipakai hanya untuk ngumpulin feedback, feedback-nya emang tiap hari gitu. Kalau memang nggak tiap hari, nggak usah susah-susah hire community manager, bisa aja programmer langsung atau artisnya langsung yang turun kayak, "Halo, kita lagi butuh masukan nih." Itu cuman terjadi seminggu sekali atau 1 bulan sekali, nggak ada gunanya juga hire community manager, malah jadi buang-buang uang kan, gitu. Selama masih bisa di-handle sendiri terutama kalau misalnya community-nya juga belum besar-besar amat, gitu. Kalau yang udah udah rilis, terus langsung nih user base-nya besar,
mungkin udah mulai dipertimbangkan punya community manager, tapi kalau bisa community manager ini yang merangkap semua ya. Maksudnya dia bisa bantu troubleshooting sedikit yang general lah untuk bantuin kayak jadi CS juga misalnya, terus misalnya handle social media juga. Biasanya community manager ini memang pekerjaan yang palu gada, harus bisa semua, terutama kayak jadi CS iya, jadi GM iya, jadi CM iya. Jadi nggak dikit-dikit kita ada masalah player, ada bug issue nih, langsung dikit-dikit colek developer. Kita harus sebagai community manager atau CS juga harus punya capability untuk bantuin troubleshooting, at least yang gampang-gampang dulu lah. Cuman kita tahu yang penting tinggal restart atau misalnya yang penting ganti WiFi atau gitu-gitu doang, kan nggak susah ya. Ya, jangan cari yang terlalu manja juga lah intinya. Ya, jadi bagaimanapun jangan sampai community manager sendiri itu nggak tahu soal game-nya itu sendiri ya. Itu dia yang paling penting. Ya. Jadi pasti tanya gamenya, coba aku tanyain dulu ya ke tim developer gitu. Ditanyain Nah, gitu terus jawabannya. Nah itu iya repot. itu nggak cocok kayaknya. Dia at least kalaupun dia nggak pernah main gamenya, ketika dia memang kita minta atau memang udah kita hire khusus untuk game kita, ya dia mau nggak mau harus main gamenya udah sampai paham lah. Dan itu tugas kita sebagai tim corporate-nya atau dari developernya, dari company-nya untuk menilai juga si CM-nya ini qualified nggak sih? Masa misalnya ditanyain yang basic gameplay-nya aja nggak paham. Jangan sampai kayak gitu juga. Kalau kayak gitu nanti dia interaksi sama player-nya, dia ngomongin apa gitu, masa pinteran player-nya. Ya mungkin ada titik-titik di mana player-nya bisa lebih pintar sih daripada kita, tapi jangan sampai juga kita nol banget lah knowledge tentang project-nya gitu. Itu juga perlu jadi note ya teman-teman. Jadi jangan nge-hire community manager cuma misalnya gara-gara, wah itu apa namanya teman terbaikku, atau misalnya dia tuh udah sering nge-handle A, B, C, D, tapi itu kan bukan gamenya yang pernah di-handle, kan mungkin community yang lain ya. Tiba-tiba kalian buat Iya game betul. temanya tentang apa namanya game sejarah ya, tentang apa namanya strategi sejarah, kalian hire community manajernya yang jago di bidang sepak bola. Wah itu agak susah ya. Dia nggak Bisa suka aja sih sejarah juga. Ayo, kalau dianya belajar dan paham, bisa juga karena ayo. nggak jarang juga aku lihat community manager yang dia segala jenis segala genre game ngerti aja gitu ketika udah dikasih, karena memang suka game ya, dia suka explore, dia suka belajar, bisa aja. Itu nggak aneh, banyak kok yang kayak gitu. Nah itu dia terbaik juga. Itu. Tapi tetap Cuman perlu nyarinya di PR. Iya, itu susah. Nah, ini mungkin, wah, waktunya udah menjadi 7:51. Teman-teman nggak ada yang Iya, ingin oke. nanya kan? Mumpung ini jarang banget ya, kita ada waktu bahas soal community management. Biasanya soal development terus, kayak soal gimana sih harus ngebuat gamenya kayak gini-gini, gimana sih harus, apa namanya, project management gini-gini. Nah, ini soal sekarang kalian harus ngurus orangnya, orang yang main game kalian. Ya, udah bukan projectnya lagi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ditanya. Kalau nggak ada, mungkin Boleh, ini boleh. pertanyaan yang terakhir ya, kalau dari aku ya. Ini Oke. sebenarnya kalau buat community apa misalnya kita udah kepikiran ya, oh aku mau nge-engage atau maksudnya mau ngebuat kayak knowledge soal gameku, itu sosial media yang paling recommended buat ya, dari Kak Dita itu di mana? Kalau mau cari-cari usernya gitu-gitu. Pertama kali mulai itu dari mana? Ada nggak rekomendasinya gitu? Mau bikin gimana? Sorry, mau bikin knowledge base. Jadi kayak maksudnya kayak kita udah mau mulai ngenalin game-game kita, ini gimana tentang apa sih, kita lagi apa namanya ini gamenya topiknya adalah apa, teman-teman nih bisa ngapain aja di gamenya. Itu lebih baik ngenalinnya lewat sosial media apa dulu pertama kali, apakah langsung buat Discord-nya dulu atau buat Twitter-nya dulu, sekarang X ya namanya, atau buat X-nya dulu atau buat Facebook-nya dulu atau gimana mungkin. Oke. Hal yang paling social media platform yang paling visual itu kan Instagram ya. Dan sekarang orang tuh biasanya kalau cari info, terutama game ya, itu pasti ngelihat dulu Instagramnya apa sih. Udah kayak biasa banget gitu. Mungkin nggak tahu ya kalau TikTok, mungkin TikTok udah untuk naruh informasi di sana juga nggak cocok karena eh, formatnya pertama video. Sementara kalau misalnya mau naruhnya informasi, announcement segala macam kan lebih enak kayak teks yang bisa dibaca dan remain aja di situ gitu kan, dan lebih kepada gambar-gambar. Dan yang paling gampang dan maintain-nya juga gampang banget itu pasti Instagram atau Facebook lah ya. Twitter itu menyenangkan sekali ketika kita udah mulai banyak orang yang follow atau udah banyak pengikut yang bisa diajak interaksi.
Tapi ketika itu belum ada, Twitter tuh biasanya jadi tempat ngelempar konten yang didiemin aja gitu. Kayak kita naruh, informasi kita di Instagram misalnya, Twitter tuh jadi tempat kayak mirroring aja, taruh di sana. Nanti ketika ternyata ada traction atau di X, Twitter ya, di X, baru kita mulai di sana. Tapi itu semua, eee, trial and error. Jadi kalau aku biasanya baru banget nih game-nya, kita mau bangun community channel nih, aku suka lempar ke semua channel. Misalnya nggak semua ya, kita pilih aja minimum 3. Kita mau Discord, kita mau Twitter, Facebook, sama Instagram misalnya. Nanti ketika itu berjalan, kita mulai promote juga, kita ada channel loh, bahwa kita punya game, kita mau ada community-nya juga, kita mau ada grupnya. Itu kita mulai promote itu, nanti ada traction, bisa kita lihat mana sih, player kita lebih banyak lari ke yang mana sih. Di situ baru kita bisa improve, channel tersebut. Kita lebih banyak, effort di sana, kita lebih banyak berinteraksi di sana gitu. Bukan berarti channel lain nggak ini ya, tapi biasanya tiap game itu, player-nya juga, behavior-nya kan beda-beda. Jadi kalau aku biasanya tesnya itu kita buka dulu semuanya, nih kita ada opsi, kalau kalian mau gabung sama komunitas kita ada A, B, C, nah terserah mereka aja, mereka mau masuk yang mana. Nanti di situ kelihatan kayak, oh ternyata Twitter-nya lebih rame ya, berarti tipikalnya orang-orang yang suka, eee, ngobrol atau kayak bikin postingan pendek-pendek, komen yang ngeyel-ngeyel. Kalau di Twitter kan lebih banyak yang kocak-kocaknya gitu, memes atau kayak nge-roasting, itu berarti tipikal player kita yang kayak gitu senangnya, gitu. Tapi kalau ternyata di IG, oh ini orang senangnya yang visualnya banyak, atau yang cuman suka scrolling aja, atau ternyata Discord kita malah jauh lebih rame, oh berarti player-player kita bisa jadi mid-core ke atas ya, karena udah pakai Discord tuh udah pasti mereka at least main di PC, di laptop, atau kayak kalaupun di handphone artinya mereka udah terbiasa banget pegang tools yang lebih advance gitu. Jadi trial and error biasanya. Oke, I see. Jadi itu emang tetap harus percobaan ya teman-teman ya. Maksudnya kayak ngecek Betul, mungkin itu. Tapi kalau memang misalnya teman-teman tadi lebih banyak visualnya ya, kayak mau ngenalin lebih banyak visual dan lain-lainnya, mungkin IG yang tepat yang lebih bagus untuk betul, memulai ya di dalamnya. Terus nanti kalau misalnya betul. udah ada user yang senang user yang senang diskusi atau mulai senang bahas-bahas itu biasanya apa namanya pindah ke X karena dan lain-lainnya atau Iya betul. gimana. Tapi kalau di FB bisa jadi meme ya. Biasanya kalau di FB kan orang-orang suka meme gitu. Masih ada ya main FB ya? Kirain udah pada kemana orang. Untuk sit posting ya katanya kalau kata Watch orang-orang. posting. Oke. Nah, kayaknya waktu udah menunjukkan 19.56. Ini teman-teman yakin nggak ada yang mau tanya nih? Ini kayaknya harus update. Wah, ini ada pertanyaan dari Mas Andre ya, Tomomi Games. Nah, biasanya Kickstart agar community bisa terbuat bagaimana ya? Atau lebih baik dibuat dan dibiarkan pelan tumbuh secara organik? Nah, ini pertanyaan juga menarik ini. Jadi kayak Oke. gimana ya harus Kickstart ya? Kickstart-nya udah pasti tadi, siapin dulu platformnya, selalu ketika kita buat produk, untuk memasarkannya kan kita butuh tempat ya, kalau kita nggak punya, resource untuk misalnya bikin website, social media is our best friend. Jadi social media tuh kayak tempat promosi gratis yang paling, apa ya, paling bisa menumbuhkan player-player organik, terutama kalau kita tahu gimana cara pakainya. Cara pakai fitur-fiturnya gitu. Jadi misalnya, eee, ini atau baik dibuat dan dibiarkan pelan-pelan tumbuh secara organik. Bisa secara organik, bisa di-boost juga bisa. Makanya ini tadi tergantung, kalau kita bikin, sosial media, dibilang organik, sebenarnya bisa kita push supaya organiknya tuh lebih cepat dengan misalnya hashtag. Pilihlah hashtag yang, rame, yang bener, yang kategorinya sesuai sama apa yang kita cari. Karena, itu juga salah satu cara mainin algoritma di sosial media supaya kita dapat organic traction. Terus misalnya ada, dan trikinya lagi, sosial media tuh, algoritmanya suka berubah-ubah. Kadang-kadang mereka bisa, ngasilin banyak view dari reels, kadang-kadang story, itu suka ganti-ganti. Emang ini sih, maksudnya apa ya, tapi itu nggak inilah, nggak usah terlalu dipusingin, yang penting, ketika kita udah masuk ke satu platform, make sure teknis yang kita pakai itu udah tepat. Jadi jangan cuman
posting satu gambar udah aja gitu. Padahal kita punya fitur buat hashtag, kita bisa nge-tag orang, kita bisa juga collab di tempat lain. Misalnya kita nge-tag player-player besar atau kayak influencer atau apa. Memang jadinya kayak effortnya plus minus, bukan plus minus apa ya, bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Tapi itu adalah salah satu effort untuk menghasilkan organic players. Itu. Jadi jangan sampai dibiarin tumbuh, iya, tapi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan juga kok. Tuh, yang penting tahu teknisnya di platform tersebut apa sih yang bisa kita push effort untuk supaya si organik ini nggak organik banget didiemin. Banyak. Semoga menjawab, Andre. Semoga menjawab ya tadi ya, Mas Andri ya. Tapi tadi itu menarik ya, maksudnya kayak teman-teman berarti jangan sampai community manager itu cuma kayak posting satu gambar, kasih caption, udah tinggal gitu dan lain-lain. Jadi kayak gak berusaha supaya gimana ya, supaya postnya menarik, terus supaya apa, cuma kayak gitu. Itu mah bukan community manager ya, maksudnya cuma orang random pun selama diberitahu caranya udah. Betul. Tinggal posting doang itu semuanya juga bisa gitu kan. Tapi dia harus tahu banget nih caranya kalau pakai platform yang A untuk ngedorong biar orang ngeliat tuh gimana sih caranya. Apakah sekali-sekali harus bikin video, nge-tag siapa ya, hashtag-nya apa ya gitu. Itu banyak triknya yang kayak gitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan jam 8 pas ya, wah nggak terasa ya, ternyata tiba-tiba udah jam 8 aja ya dari kita ini. Tadi kayak barusan tadi perkenalan, terus itu diri. Mungkin sepertinya sesi kita untuk yang malam ini coba bisa sampai di sini ya, Kak Dita ya. Tapi teman-teman, misalnya mungkin ingin tertarik mempelajari Village Community Manager, Kak Dita juga open ya untuk apa kan dapat Banget. pertanyaan dari teman-temannya di luar ya. Boleh, bisa boleh tanya ke, add di LinkedIn juga boleh. nah, itu ya. Boleh Bisa sempat tanya-tanya ada ke yang mau teman add di panitia LinkedIn. juga kalau mau dihubungin ke Kak Dita dan gue. Boleh. Mungkin Boleh banget. sekian buat sesi yang malam ini ya. Terima kasih banyak Kak Dita ya. Tadi insight-nya banyak banget ya, terutama soal community management yang cukup langka di Indonesia di ini ya. Rata-rata kan soal development dan lain-lainnya. Semoga ilmunya bisa membantu teman-teman dan jangan capek-capek ya kalau misalnya dari kita, dari GGI, dari Agi, undang Kak Dita untuk hadir ngisi-ngisi soal community management. Dengan senang hati, justru semoga kita bisa sama-sama belajar. Jadi apa ya, sama-sama sukses lah. Kita nanti ketemu one day mungkin di event-event lain. Udah ada yang lebih jago dari aku pasti banyak. Dan semoga juga game-game yang lagi pada di-develop sukses, rilisnya lancar, player base-nya besar, revenue-nya juga banyak. Oke, sip. Mungkin kalau gitu sekian dari aku sebagai moderator hari ini. Untuk penutupan saya kembalikan lagi ke Yusuf. Silakan. Terima kasih.